Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, malam ini kita lanjutkan kajian masih terkait dengan masalah kematian, yaitu tentang mengurusi mayat atau menyelenggarakan jenazah. Menurut ketentuan ajaran Islam, ada 4 kewajiban kita terhadap jenazah orang Islam. Kewajiban kita, maksudnya kita yang masih hidup, itu ada 4 kewajiban terhadap mayat orang Islam. Kita sama-sama sudah ketahui 4 itu terdiri dari, pertama adalah kewajiban kita memandikannya, yang kedua kewajiban mengafankan jenazahnya, yang ketiga mensolatkan, dan yang terakhir adalah menguburkan atau memakamkannya. Keempat kewajiban ini menurut ulama fikih, hukumnya bagi kita yang masih hidup adalah fardu kifayah. Fardu kifayah artinya kewajiban itu dibebankan kepada semua orang Islam, dan apabila ada di antara mereka itu, meskipun barangkali hanya 1 orang yang melaksanakan kewajiban itu, maka kewajiban itu gugur kepada yang lainnya. Artinya sudah gugur kepada semua umat Islam. Tetapi jika tidak ada satupun yang melaksanakan kewajiban itu, yang hukumnya fardu kifayah tadi, maka seluruh umat Islam yang ada di tempat itu akan menanggung dosanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah memandikan mayat. Karena tadi sudah saya sampaikan 4 kewajiban ini merupakan fardu kifayah, bukan fardu ain. Jadi kalau fardu ain itu artinya kewajiban atas setiap orang Islam. Kewajiban individual yang apabila dia tidak melakukannya, dia akan menanggung dosanya sendiri. Jadi memandikan mayat ini termasuk hukumnya adalah fardu kifayah. Bapak dan Ibu sekalian, mayat yang seperti apa yang wajib kita mandikan itu? Nah, di sini disebutkan bahwa mayat yang wajib kita mandikan tentu adalah mayat seorang muslim. Atau barangkali kita menemukan mayat tanpa identitas, tanpa kita kenal siapa dia, agamanya apa, maka menurut saya itu dianggap aja dia seorang muslim atau muslimah. Kecuali jelas-jelas identitas mayat itu bukan beragama Islam atau orang kafir, maka tidak ada kewajiban kita untuk menyelenggarakan keempat hal tadi kepada mayat yang bersangkutan. Kemudian di sini juga ada pendapat mayat yang wajib dimandikan adalah mayat muslim yang tidak terbunuh oleh kaum kafir. Jadi artinya meninggalnya meninggal biasa saja. Apa hukum dalam kehidupan kita sehari-hari? Barangkali, walaupun barangkali kejadian ini langka, mungkin suatu ketika kita menemukan ada potongan tubuh si mayat saja yang kita temukan. Katakanlah misalnya ada orang yang mungkin meninggalnya karena tertimbun reruntuhan, tertimbun longsor, kemudian meninggalnya karena tenggelam atau dimakan binatang buas, termasuk barangkali diterkam buaya. Lalu yang kita temukan hanya potongan-potongan tubuhnya saja. Artinya tubuh yang kita temukan itu tidak utuh, tidak lengkap. Barangkali yang kita temukan hanya sebelah tangannya saja, atau sebelah kakinya saja, atau kepalanya saja yang kita temukan. Nah, sekarang bagaimana hukumnya dengan mayat yang hanya potongan tubuhnya kita temukan? Para ahli fikih memang berbeda pendapat mengenai memandikan potongan tubuh seorang muslim yang telah meninggal. Nah, jadi di sini ulama fikih itu terdapat perbedaan pendapat tentang hukum memandikan potongan tubuh yang ditemukan tadi. Menurut Syafi'i, Ahmad dan Ibnu Hazmin, potongan tubuh itu wajib dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan juga dikuburkan. Artinya 4 kewajiban kita tadi itu tetap kita laksanakan terhadap potongan tubuh yang kita temukan menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Ibnu Hazmin. Nah, Imam Syafi'i berkata, kami telah mendengar kabar bahwa seekor burung menjatuhkan sepotong tangan di Mekah ketika terjadi peperangan Jamal.
Orang-orang mengenal pemilik tangan ini melalui cincin yang ada di tangan itu. Mereka pun memandikan dan mensolatkannya. Proses memandikan dan mensolatkan itu dihadiri oleh sejumlah sahabat. Kemudian Imam Ahmad berkata, potongan tubuh mayat seorang muslim yang ditemukan wajib untuk dimandikan, dikafankan dan disolatkan, kecuali potongan ini dari muslim yang mati syahid. Jadi kalau kita yakini bahwa potongan tubuh itu adalah potongan tubuh dari seorang muslim atau muslimah yang mati syahid, maka ini berlakulah hukum untuk mayat yang tubuhnya itu lengkap tetapi matinya karena dia jihad fi sabilillah. Maka seperti itu, potongan tubuhnya tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani sebagaimana kain kafan yang biasa kita lakukan, yang kita pakai, tapi cukup dengan barangkali jika potongan tubuh itu ada pakaian yang melekat di potongan tubuh itu. Kemudian juga tidak perlu disolatkan, tetapi langsung saja dikuburkan. Nah, ini berlaku kepada orang yang mati syahid. Nah, pendapat kedua menyatakan bahwa Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa jika bagian tubuh yang ditemukan lebih dari separuh, maka harus dimandikan dan disolatkan. Jika kurang dari separuh, maka tidak harus dimandikan dan tidak disolatkan. Nah, artinya di sini cukup dikafankan dan dikuburkan saja apabila potongan tubuh yang kita temukan itu tidak sampai separuh dari badannya. Tapi apabila separuh lebih, maka itu berlakulah hukum yang 4 tadi menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Nah, jadi dari keempat imam madhab fikih itu, Syafi'i, kemudian Ahmad bin Hambal, Hambali, Maliki dan Hanafi, maka 2 diantaranya itu menyatakan potongan tubuh itu wajib diselenggarakan keempat kewajiban itu, tetapi 2 imam yang lain yaitu Abu Hanifah dan Imam Malik menyatakan dia wajib dimandikan, disolatkan dan dikafani apabila potongan tubuh itu kita temukan separuh lebih. Tapi kalau kurang dari separuh, maka itu tidak wajib dimandikan dan disolatkan, tapi cukup dikafani dan dikuburkan. Nah, berikutnya adalah cara memandikan mayat. Sesuatu yang prinsip dalam memandikan mayat adalah mengguyur sekujur tubuh mayat dengan air sekali guyuran, walaupun mayat itu adalah orang haid atau junub. Jadi prinsip dasarnya memandikan mayat itu adalah yang penting bagaimana kita menyiramkan, mengguyurkan air ke seluruh tubuhnya. Yang wajib itu adalah sekali. Itu kan sama kalau kita berwudu itu kan, membasuh muka 3 kali, membasuh tangan 3 kali, membasuh kaki 3 kali. Sebenarnya yang wajibnya hanya sekali. Basuhan yang kedua dan ketiga itu hukumnya sunat. Jadi kenapa harus 2 sampai 3 kali? Karena dikhawatirkan basuhan atau siraman pertama itu belum merata ke seluruh anggota tubuh yang dibasuh atau disiram. Nah, jadi prinsipnya tadi adalah apalagi jika air itu terbatas, seperti sekarang ini kan musim kemarau, di beberapa tempat di Pulau Jawa sana itu kekeringan air. Di Nusa Tenggara Timur juga kekeringan air. Orang mencari air itu sampai 125 meter itu membuat sumur belum ketemu juga airnya. Nah, kalau begitu sampai banyak yang meninggal, sekira menghemat air itu lebih penting. Maka cukup menyiram mayat itu hanya 1 kali saja. 1 kali siraman. Sunnah memandikan mayat adalah meletakkannya di tempat yang tinggi dan melepas pakaiannya. Artinya pada saat kita memandikan jenazah itu dianjurkan, disunahkan letak mayat itu lebih tinggi. Makanya kita kan sudah ada tempat memandikan mayat itu. Jadi jangan sampai diletakkan di lantai seperti ini. Karena kalau di lantai ini kita mandikan, dikhawatirkan air bekas kita memandikan itu akan terkena lagi kepada badan si mayat. Siapa tahu air itu ada yang bercampur kotoran-kotoran atau najis. Meskipun di kampung-kampung itu masih berlaku, sekarang ini di Pangku, saya beberapa kali memandikan mayat itu keluarganya bersikeras memangku itu artinya keluarganya duduk. Ini adalah duduk pengunjung, apalah bahasa Indonesianya. Lalu diselang-seling.
Jadi ada di sebelah sini menghadap ke sana terus gitu kan sepanjang itu. Jadi kaki mereka itu mayat dibaringkan, dibujurkan. Itu sebenarnya boleh-boleh saja karena kepengen tadi lebih tinggi. Cuma persoalannya pengalaman saya itu sulit memandikan mayat yang dipangku keluarganya itu. Kita menyela-nyela badan orang itu kadang-kadang mencebok air tuh terkena kepala orang. Seolah-olah itu merupakan kebaktian terakhir dari anak-anak atau keluarganya memangku. Saya kira enggak juga lah gitu ya. Jadi kalau kepengen berbakti kepada orang tua itu justru pada saat beliau masih hidup. Kalau sudah mati apalagi tinggal mendoakan saja kita. Kemudian melepas pakaiannya. Jadi seluruh pakaian yang melekat pada tubuh si mayat itu memang harus dilepas semuanya. Tetapi tentu saja bukan telanjang bulat. Harus ada kain penutup. Nah, makanya sebelum melepas pakaian itu ditutup dulu dengan kain. Nah, orang sini menyebutnya kain bahalai, sarungnya perempuan ibu-ibu itu yang tidak bersambung ujungnya. Maka itu, nah ditutup lalu sambil dilepas pakaiannya. Kemudian bagian auratnya ditutupi dengan kain penutup kecuali mayat anak kecil. Jadi pada saat memandikan jenazah itu maka minimal aurat mayat itu harus betul-betul tertutup, tidak sampai dilihat oleh orang yang memandikan. Orang yang mengikuti proses pemandian mayat hanyalah orang yang diperlukan keikutsertaannya. Pengalaman saya kadang-kadang memandikan mayat itu, jadi banyak keluarganya mengerubungi, cuma sekedar menonton, jadi tidak ikut memandikan. Sekiranya tidak perlu ditonton, itu apalagi di video segala macam. Coba kalau pada saat memandikan itu ada sesuatu yang tidak bagus dari mayat itu di video atau videonya disebarkan kemana-mana, nah itu kan artinya menyebarluaskan aib si mayat. Jadi dibatasi saja. Cukup orang yang terlibat dalam memandikan mayat, tidak perlu banyak-banyak. Apalagi yang banyak itu hanya sekedar menonton. Hendaknya orang yang memandikan mayat adalah orang yang dapat dipercaya dan orang soleh agar menyebarkan kebaikan yang dilihatnya dan menyimpan keburukan yang dilihatnya. Nah, dalam hadis, salah satu hadis Rasulullah bersabda, liyarsil mautakumul ma'munun. Hendaklah orang yang memandikan mayat kalian adalah orang-orang yang terpercaya. Terpercaya itu artinya jika pada saat memandikan itu dia melihat kebaikan-kebaikan pada mayat, maka kebaikan ini bisa disampaikan kepada orang lain, bisa disebarluaskan. Saya pernah memandikan mayat itu yang sampai selesai memandikan mayat itu mukanya itu bersih, putih, kayak orang tersenyum. Ini nggak apa-apa kita ceritakan kepada orang lain. Aduh, bapak itu tadi ya luar biasa, dimandikan kayak orang tersenyum, putih, bersih, seperti mengeluarkan cahaya. Itu silahkan kita sebarkan. Tetapi jika misalnya pada saat kita memandikan itu ada sesuatu yang janggal, yang kurang baik, nah itu harus ditutup rapat. Cukup kita yang memandikan, yang melihat saja, yang tahu, tidak perlu disebarluaskan. Jadi siapa tahu misalnya gitu ya, ketika kita memandikan mayat kan, yang namanya mayat kan orang sudah mati. Tahu ketika dimandikan berkedip-kedip matanya misalnya begitu kan. Ya itu jangan diceritakan kepada orang lain. Itu tadi ngeri loh. Ketika saya mandikan berkedip-kedip matanya. Ibu jari tangannya bergerak-gerak, nah itu kan aib gitu. Itu kalau terjadi di kampung, Pak, dikatakan orang itu mati jadi hantu gitu. Walaupun dalam pandangan Islam orang itu kalau sudah mati, tidak ada yang mati jadi hantu. Ruh atau nyawa itu nggak bakalan kembali lagi. Jadi kalau ada seperti itu, mungkin ada faktor biologis saja. Kalau kita menyembelih sapi yang sudah dicancang dagingnya dan bergerak-gerak tuh, kalaupun tidak boleh jadi itu ada jin atau syaitan yang menggerak-gerakkannya. Makanya beberapa tahun yang lalu Bapak dan Ibu sekalian, ketika masjid kita masih lama, saya pernah menyampaikan bahwa kalau kita menguburkan mayat, sepengetahuan saya, kalau sudah dimasukkan ke liang lahat, berarti mayat itu kan sudah dikafani lengkap, sudah berjalan-jalan, itu segala tali pocong sampai ujung kaki. Kebiasaan kita kan dilepas tali itu, dibuka mukanya supaya kena tanah. Saya sampai saat ini belum menemukan dalil yang memerintahkan seperti itu. Oh, sudah diikat, sudah dijarat, dibungkus, kok dibuka lagi? Kan ada keyakinan di masyarakat kita, kalau tali pocong tidak dibuka, maka orang ini bisa mati jadi hantu. Itu kan hoax itu. Hoax. Itu mitos. Tidak ada orang itu mati jadi hantu. Nah, jadi ini Bapak Ibu sekalian, singkatnya bahwa kenapa harus terpercaya? Karena tadi diharapkan jika ada kebaikan di mayat, dia bisa menceritakan kepada orang lain kebaikan mayat itu. Jika ada aib atau kejanggalan atau keburukan, dia bisa menutup rapat. Atau barangkali kan
Bisa juga ketika kita memandikan itu mohon maaf, kotoran itu dan duburnya itu keluar terus sampai misalnya berjam-jam kita memandikan, kok belum berhenti keluarnya itu. Nah itu nggak usah diceritakan. Ulun mengisahkan ini kan bukan menceritakan mayat si A, si B, si C gitu loh. Cuma kalau kita menemukan seperti itu, dan memang pernah saya menemukan seperti itu. Lebih dari 1 jam kita memandikan itu keluar terus. Nah yang kayak begitu nggak usah diceritakan kepada orang lain. Si anu tadi tuh nggak berhenti-henti keluar kotorannya itu. Nah tentu kita yang sudah tahu memandikan, kalau sebegitu kan ada caranya. Ya kan ditutuplah lubang itu dengan kapas supaya tidak keluar lagi. Sekira sementara itu Bapak dan Ibu sekalian, baru 1 dari 4 kewajiban tadi, yaitu memandikan. Insya Allah kita lanjutkan bulan depan jika umur kita masih sama-sama panjang, kita masih sama-sama sehat, mudah-mudahan, amin ya Allah. Kita akhiri kajian kita malam hari ini karena waktu Isya sudah masuk. Kita tutup dengan ucapan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.